Halo guys, jumpa lagi di channel Prasdi Studio. Oke, ini adalah Samsung S21 FE, smartphone dari Samsung yang punya fitur flagship tapi dengan harga yang lumayan terjangkau. Ini adalah review dari saya setelah pakai Samsung S21 FE ini di tahun 2023. Oke, kita bahas pertama soal desain dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Secara desain ini masih kental dengan seri 21 reguler yang dirilis sebelumnya, namun terdapat perbedaan yakni pada modul dan frame kameranya. Kalau di Samsung S21 reguler memiliki dua tone warna, kalau di S21 FE ini hanya memiliki satu tone warna saja, dan di bagian belakangnya ini terbuat dari plastik polikarbonat yang tetap ngasih tampilan yang premium. Overall dari segi desain, Samsung S21 FE ini masih memiliki desain yang kekinian, terbilang cukup menarik jika dipakai di tahun 2024 mendatang. Enggak seperti bodi belakangnya, frame pada bodi samping masih dipertahankan Samsung dengan menggunakan frame aluminium, dan di bagian bawah HP ini ada SIM tray, lubang USB, lubang mic, dan lubang speaker. Sedangkan di bagian kanan terdapat tombol power dan tombol volume up dan volume down. Dan di bagian atas hanya ada lubang mic dan garis antena saja. Oke, selanjutnya kita bahas tentang dimensi dari Samsung S21 FE ini. Menurutku dimensi dari Samsung S21 FE ini udah pas banget buat digenggam dengan menggunakan satu tangan. Beratnya juga berada di tengah-tengah antara S21 dan S21 Plus, yakni hanya sekitar 187 gram saja. Samsung S21 FE ini punya layar 6,4 inch yang kualitasnya itu flagship punya, yakni menggunakan panel Dynamic AMOLED dengan refresh rate sebesar 120 Hz dan didukung dengan proteksi bawaan Gorilla Glass Victus. Buat layar ini merupakan salah satu yang terbaik, bahkan hampir di semua sisi. Soal layar saya benar-benar nggak ada komplain, kecuali satu catatan kecil yang hanya soal adanya fitur adaptasi yang bikin baterainya lumayan boros. Oke, selanjutnya kita bahas soal performa dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Hal ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan banyak orang yang ingin meminang smartphone ini di tahun 2024 mendatang. Seperti biasa, Indonesia itu kebagian unit dengan chipset Exynos. Dan kali ini pada S21 FE ini menggunakan Exynos 2100 dengan fabrikasi 5 nanometer, yang mana performanya dalam penggunaan sehari-hari atau penggunaan wajar seperti bermain media sosial, dokumentasi, chatting, streaming, jelas ini nggak ada masalah sama sekali. RAM 8 GB nya yang dimiliki juga cukup aman buat menjalankan multitasking di beberapa aplikasi. Lalu untuk bermain game, HP ini juga nggak mengalami masalah sama sekali, baik itu game ringan ataupun game berat sekalipun. Buat panasnya ini masih tergolong normal. Nggak ada bedanya dengan HP-HP yang menggunakan chipset Snapdragon. Untuk penyamanan sendiri, Samsung S21 FE ini memiliki dua varian, yakni 128 GB dan 256 GB, yang mana untuk RAM-nya sama-sama di angka 8 GB. Dan juga Samsung S21 FE ini sudah mendapatkan update OS yaitu One UI 5.1, dan juga di sini sudah dibekali dengan Android 13. Untuk softwarenya sendiri, Samsung menjanjikan 3 kali update OS, jadi HP ini bakalan dapat update sampai Android 15. Dan HP ini juga sudah dilengkapi dengan jaringan 5G, yang pastinya nanti ketika jaringan 5G ini sudah merata, ini juga tidak menjadi masalah untuk HP ini. Buat pemakaian sehari-hari, baterai HP ini bisa bertahan sampai seharian penuh. Jadi dalam satu hari hanya perlu melakukan pengecasan satu kali saja. Lanjut kita bahas kamera dan perekaman video. Kamera ini adalah salah satu yang saya sukai di smartphone S21 FE ini. S21 FE ini punya kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel dan 12 megapiksel untuk kamera ultrawide dan 8 megapiksel untuk kamera telefoto. Berikut hasil foto dan video dari Samsung S21 FE ini.
Oke, ini adalah perekaman dari Samsung S21 FE dengan resolusi Full HD 60 fps. Untuk warna yang dihasilkan ini sudah lumayan bagus dan warnanya hampir sama dengan warna asli dari objek itu sendiri. Oke, dan untuk fokusnya sendiri di sini terlihat fokusnya cukup bagus ya, agak smooth dan cukup bagus, bisa digunakan untuk kegiatan fotografi biasa saja. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Samsung S21 FE ini masih sangat layak dipakai di tahun 2024 mendatang. Dilihat dari kamera, update software, performa, dan lain-lain, HP ini nggak ada masalah sama sekali. Palingan cuma penggunaan chipset Exynos di HP ini yang buat orang-orang agak ragu buat meminang HP dari Samsung ini. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan kita dari Samsung S21 FE ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar video ini bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.